Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sampaikan terkait perkuliahan kita, yaitu sejarah agama Islam dan periodisasinya. Sejarah agama Islam dalam periodisasinya, agama Islam secara umum mulai dari pengertian hukum, berbagai aliran yang muncul hingga pokok-pokok ajaran Islam. Sejarah peradaban yakni dimulai dari kehidupan bangsa Arab sebelum Islam hingga datang perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kita memiliki gambaran tentang sejarah Islam sebelum akhirnya memahami sejarah Islam secara lebih detail dan mendalam. Baik, berikut ada gambaran bagaimana periodisasi pengembangan Islam itu berlangsung. Ini ciri khusus untuk menetapkan satu babak sejarah. Para ahli sejarah membagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, aliran yang menganggap ciri khusus itu berupa bentuk negara atau sistem politik yang dianut oleh pemerintah atau negara. Yang kedua, aliran yang menganggap bahwa tingkat kemajuan ekonomilah yang menjadi ciri khususnya, dengan alasan faktor ekonomi sangat dominan mendorong terjadinya proses integrasi suatu masyarakat. Faktor ekonomi ini juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi integrasi sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, aliran yang menganggap tingkat kemajuan peradaban. Yang keempat, aliran yang menganggap tingkat kemajuan kebudayaan. Dan yang kelima, aliran yang menganggap masuk dan berkembangnya suatu agama sebagai ciri khas. Kemudian secara umum, periodisasi sejarah Islam yang diakui sejarawan, salah satunya adalah Harun Nasution. Itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Sejarah Islam periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Menurut Harun Nasution, periode klasik sejarah Islam dipilah menjadi 2, yaitu pertama 650 sampai 1000 Masehi, yang kedua 1000 sampai 1200 Masehi. Dan ini gambaran tentang aliran-aliran yang kemarin sempat menjadi pembagian di dalam sejarah Islam, yaitu masa kemajuan Islam pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Dalam sejarah, umat Islam mengalami kemajuan pada periode klasik, dan pada masa kemajuan Islam merupakan masa ekspansi integrasi keemasan Islam. Khalifah pertama Islam kita ketahui bersama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan setelah perang usai, Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan keluar Arabia. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi petunjuk kepada Umar bin Khattab. Yang melanjutkan kekhalifahan pada saat itu setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Dan selama Umar bin Khattab menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, menghadapi banyak sekali persoalan yang menantinya, misalkan perang perdamaian, baik masyarakat yang tidak mau membayar zakat dan sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah selama 10 tahun pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan pada tahun 579 sampai 656 Masehi. Adalah khalifah ketiga yang berkuasa pada masa itu. Dan kemudian pada zaman Utsman bin Affan 644 sampai 655 Masehi, Tripoli, Kristus dan beberapa daerah lainnya berhasil dikuasai. Namun gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di situ. Sebagai pengganti Utsman dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, disahkan menjadi khalifah keempat. Berikut adalah gambaran para khalifah kita pada ketika itu. Dan kemudian masuklah setelah masa kekhalifahan dilanjutkan oleh masa Bani Umayyah, dan kemudian juga Bani Abbasiyah, dan masa keislaman diakui oleh para orientalis barat. Ada beberapa pendapat kaum orientalis pada ketika itu. Dan kemudian kita lihat bagaimana prosesnya sangat cepat. Para tokoh-tokoh tersebut bisa menguasai kekuasaan Islam, dan akhirnya Islam bisa cepat perluasannya sampai ke daerah kita pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.